Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki bener rumahnya Beli ya? Oh iya Pak, benar. Monggo silakan masuk. Sebelumnya Bapak dengan siapa ya dan dari mana? Oh iya iya. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Tamjiz Rahman, nanti bisa dipanggil Tamjiz. Kebetulan saya PLKB Bu, dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Dempet. Saya kesini itu mendapat informasi dari Ibu Emi ya, selaku PKBD di Sambal Senon, bahwa Ibu Ria ya benar ya, ingin pasang KB, benar leres Ibu? Oh iya benar Pak, saya sebenarnya mau pasang KB karena takutnya itu kesundulan, maunya itu pengennya antara 4 sampai 5 tahun. Oh, betul ya. Kalau boleh tahu Ibu umurnya sekarang berapa? Saat ini saya 25 tahun. 25 tahun. Untuk anaknya udah berapa Bu? Baru satu Pak, saya Baru 2 bulan, berarti ini baru pertama kali pasang nanti ya. Gitu. Kalau boleh tahu, ini maaf Ibu, sebelumnya Ibu pernah punya riwayat kesehatan yang kurang baik mungkin, atau saat ini masih mungkin? Oh, sebenarnya saya punya itu darah tinggi Pak, mungkin karena keturunan ya Pak ya. Oh gitu, tinggi ya. Ini Bu, kalau boleh tanya, ini yang Ibu ketahui tentang alat kontrasepsi, alat KB itu apa aja? Setahu saya ya itu Pak, pil, kondom, terus suntik, terus implan. Oh gitu. Nah, yeah. Maaf ini sebelumnya kalau saya tanya-tanya tadi itu untuk nanti pertimbangan bagaimana saya mengarahkan Ibu, memberikan penjelasan mengenai alat-alat kontrasepsi yang mungkin nanti Ibu pilih. Bu, untuk alat kontrasepsi itu ada 7 ya secara garis besar, tapi dari 7 itu terbagi jadi 2, ada KB hormonal dan KB non hormonal. Jadi untuk KB hormonal itu ada suntik, ada pil, ada implan atau susu ya, yang dikenal di masyarakat. Untuk yang non hormonal itu ada IUD, ada MOP itu untuk steril untuk pria, ada MOW itu untuk wanita, dan ada juga kondom. Jadi untuk suntik itu pemakaiannya itu 1 bulan ada, untuk KB suntik 1 bulan ada, untuk 3 bulanan ya juga ada. Untuk pil itu Ibu harus mengonsumsinya tiap hari ya, jadi itu tidak boleh terputus. Selanjutnya untuk susu atau implan itu pemakaiannya 3 tahun ya, jadi nanti setelah 3 tahun Ibu bisa dilepas atau nanti bisa dipasang lagi tergantung program Ibu. Terus untuk IUD itu pemakaiannya bisa 5 sampai 10 tahun tergantung dari jenis yang digunakan atau alat yang digunakan, karena IUD itu kan ada berbagai jenis ya. Jadi untuk MOP dan MOW itu bisa dipakai hanya sekali seumur hidup. Jadi jangan nanti dilakukan operasi ya. Metodenya itu operasi, dilakukan pemotongan agar sel sperma itu nanti tidak bertemu dengan sel telur di dalam rahim ya. Gitu. Gimana Ibu, udah ada gambaran? Saya sih kalau bisa yang nggak bikin gemuk aja Pak, terus yang jaraknya agak lama, karena saya juga ingin fokus dulu sama si kecil, nanti kalau sudah 5 sampai 8 tahun baru punya anak. Soalnya tetangga saya itu ada Pak yang sekarang jadi gemuk gitu loh, kalau bisa yang nggak bikin gemuk. Habis KB terus gemuk gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau begitu Ibu lebih baik, karena Ibu tadi ya, karena pertimbangan dari usia yang masih muda, terus dari riwayat kesehatan yang tadi ada darah tinggi ya, terus pengen yang nggak bikin gemuk, terus lagi pengen yang jaraknya agak lama gitu. Jadi itu dengan bisa pilih ke yang non hormonal. Jadi ada IUD, ada MOW juga. Apa mungkin IUD aja ya Pak? Oke, berarti IUD ya Bu. Mungkin itu juga pilihan yang tepat ya buat Ibu. Mengingat tadi
usia itu yang masih muda, masih 25 tahun ya. Terus juga punya riwayat darah tinggi juga. Terus ingin jarak yang agak lama juga ya untuk putra keduanya. Dan mengingat juga ingin KB tapi nggak pengen gemuk gitu ya. Oh ya, kalau begitu ini saya jelaskan lagi mengenai IUD ya. Ya, contoh dari IUD ya. Ini contoh alatnya. IUD ini terdiri dari rangka plastik yang lentur dengan lengan tembaga dan benang. Jadi alat ini akan dipasang di sini, Bu. Ini fungsinya untuk menghambat sel sperma agar tidak bertemu dengan sel telur. Jadi ketika sel sperma masuk sini, ini akan tertahan sehingga tidak terjadi pembuahan. Untuk efektivitasnya alat ini atau IUD ini sangat efektif dan aman. Karena kembali lagi ya, tadi jenengan kan pengen yang non hormonal. Keuntungannya dari IUD ini itu bisa dipakai selama 5, 8 atau 10 tahun tergantung dari jenis yang dipakai ya. Dan juga untuk IUD ini tidak mengganggu dari ASI, jadi nanti ASI tetap lancar, tetap normal biasanya. Untuk kekurangannya atau kelemahannya, mungkin di awal-awal pemakaian IUD ini menstruasinya lebih dari biasanya, tapi ini nanti biasanya dapat kembali normal gitu. Gimana, udah mantap? Ya Kak, ya nanti juga aja. Yang penting nanti ibu diskusikan sama bapak, pilih yang mana, mantapnya yang mana, karena bagaimanapun juga walaupun nanti yang KB ibu, tapi kan ini untuk keluarga juga, nanti masa depan keluarga juga. Nanti kalau jenengan jadi ikut, bisa menghubungi Mbak Emi dia selaku PPKPJ untuk tanggal dan tempat pelayanan. Nanti bisa kami informasikan selanjutnya ketika sudah dekat dengan waktu pelayanan gitu. Mungkin ada pertanyaan Ibu? Oh sudah Pak, terima kasih karena sudah mau mampir ke sini ya Pak. Mungkin kalau sudah cukup saya tak pamit dulu, mau melanjutkan ke